Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memberikan sebuah video tutorial dan menjelaskan sedikit mengenai prolog, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Dr. Aradia STMT. Yang dimana anggota kelompok 1 terdiri dari 1. Muhammad Ridwan Abdul Aziz dengan NIM 1120016, Cucu Hikmah Maulida dengan NIM 1120032, Desi Kaulandari dengan NIM 1120033, dan Irman Maulana dengan NIM 1120034. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan pengertian prolog. Yang kedua, cara unduh dan install tools. Yang ketiga, pengenalan lingkungan kerja tools. Yang keempat, deskripsi persoalan dan solusi kasus. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penerapan kasus dengan tools. Yang pertama ada pengertian prolog. Apa itu bahasa prolog? Di sini prolog adalah bahasa pemrograman yang menggunakan pemrograman logika untuk komputasi. Prolog sendiri yaitu kependekan dari programming in logic yang berarti pemrograman logika. Oke, prolog biasanya digunakan pada pemrograman dalam bidang kecerdasan buatan, sistem pakar, dan komputasional linguistik. Oke, di sini juga ada logo yaitu SWI Prolog. Di sini kami menggunakan SWI Prolog, di mana SWI Prolog merupakan salah satu jenis dari Prolog Interpreter. Nah, jenis lainnya ada Strawberry Prolog, Visual Prolog, Turbo Prolog, GNU Prolog, dan juga Interprolog. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada 3 konsep dasar prolog. Yang pertama yaitu ada fakta, yang kedua rules atau aturan, yang ketiga ada query atau pertanyaan. Oke. Fakta adalah kumpulan data-data objek yang merupakan suatu fakta dan selalu bernilai benar. Sedangkan aturan atau rules adalah dinyatakan sebagai sebuah kalimat bersyarat. Dalam prolog, kalimat bersyarat dilambangkan dengan titik 2 strip sebagai simbol dari if. Nah, yang selanjutnya yaitu ada query atau pertanyaan. Nah, query itu adalah setelah fakta dan aturan dirangkai dalam sebuah sebuah program non-prosedural, maka data-data dapat diberikan melalui pertanyaan. Penulisannya diawali tanda tanya, strip, dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, bahasa pemrograman prolog disebut sebagai Object-Oriented Language atau Declarative Language, sehingga prolog tidak memiliki prosedur, namun memiliki data-data objek atau fakta yang diolah dan direalisasikan antar objek yang membentuk aturan. Selanjutnya, prolog menentukan tujuan atau goals dan menentukan bagaimana cara mencapainya, yaitu dengan cara formal reasoning, membuktikan cocok tidaknya goal dengan fakta yang ada dan realisasinya. Yang selanjutnya, prolog merupakan bahasa pemrograman yang tidak terstruktur dan tidak memiliki algoritma atau prosedur pemecahan serta memecahkan masalah non-numerik. Langsung next. Yang kedua yaitu cara unduh dan instalasi prolog. Oke. Untuk cara unduh dan instalasi prolog akan dijelaskan langsung oleh Ridwan. Oke, Ridwan. Oke, Desika. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal SWI Prolog. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu Google Chrome dan kita ketik SWI Prolog. Setelah itu kita klik SWI Prolog yang paling atas. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut, dan kita klik download terus ke SWI Prolog. Terus kita klik stable release. Setelah itu kita pilih SWI Prolog yang paling atas ini. Kita klik. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti berikut dan kita centang I understand dan download SWI Prolog. Otomatis aplikasinya akan terinstall sendiri. Oh, bukan terinstall, terdownload. Kita double klik, kita buka ya aplikasinya. Dan akan muncul tampilan seperti berikut. Welcome SWI Prolog. Kita next. Kita klik create SWI Prolog desktop dan kita next lagi. Next. Nah, di sini kita klik install dan otomatis aplikasi ataupun software ini akan otomatis menginstal. Kita tunggu sebentar. Oke, instalasi pun berhasil dan kita klik finish. Kita coba buka ya aplikasinya seperti apa.
Ini dia tampilan awal dari aplikasi SWI Prolog. Download dan install telah selesai. Sekarang kita ke pengenalan tools. Oke Cucu. Oke Ridwan, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengenalan lingkungan kerja tools. Nah, setelah aplikasi SWI Prolog terinstall, di sini saya akan menjelaskan beberapa menu tools yang ada di aplikasi SWI Prolog. Untuk menu tersebut, di sini ada beberapa menu. Ada menu file, menu edit, setting, run, debug, dan help. Nah, untuk yang pertama yaitu menu file. Di dalam menu file ada beberapa tools. Untuk yang pertama ada konsul. Konsul yaitu memuat file sumber. Yang kedua ada edit, yaitu mengedit file Prolog. Ada new, membuat file baru. Reload, modified files, memuat ulang semua file sumber yang telah dimodifikasi. Navigator digunakan untuk membuat tampilan seperti penjelajah di file Prolog dan predikat yang dikandungnya. Dan yang terakhir ada exit, yaitu keluar dari Prolog. Nah, untuk yang kedua ada menu edit. Menu edit sendiri digunakan untuk menyalin suatu objek dan memunculkan suatu objek dari berbagai file. Nah, di dalam menu edit sendiri ada dua tools, yaitu copy dan paste. Untuk yang ketiga yaitu ada menu debug. Menu debug sendiri digunakan untuk proses perbaikan kesalahan pada suatu program. Nah, di dalam menu debug ada beberapa tools. Ada edit file points, edit exception, thread monitor, debug message, cross referencer, dan graphical debugger. Yang keempat ada menu help. Menu help sendiri digunakan sebagai fasilitas pembantu penyelesaian masalah pada saat menggunakan aplikasi Prolog. Nah, di dalam menu help sendiri ada beberapa tools. Yang pertama ada about, help, browse vdoc, SWI Prolog website, manual, FAQ, quick start, mailing list, download, extension file, XPCI GUI menu, manual, check installation, dan yang terakhir ada submit bug report. Nah, itu dia pengenalan kerja tools. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu deskripsi persoalan dan solusi kasus. Yang selanjutnya yaitu deskripsi persoalan dan solusi kasus. Oke, yang dimana di sini kami mengambil studi kasus yaitu identifikasi penyakit kulit, yang dimana kami juga membatasi mengambil 4 penyakit kulit yaitu cacar, kurap, bisul, dan eksim. Nah, aplikasi yang digunakan yaitu Prolog Interpreter, yang digunakan adalah SWI Prolog versi 9.0.0. Nah, di sini juga kami akan membacakan deskripsi studi kasusnya. Deskripsi studi kasus. Proses mengidentifikasi penyakit kulit bertujuan untuk mengetahui identitas dari gejala yang dirasakan, tetapi kita masih awam atau tidak tahu tentang penyakit tersebut. Sehingga identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni mendeskripsikan penyakit kulit dengan gejalanya dan menggunakan beberapa daftar kemungkinan. Penyakit kulit yang akan diidentifikasi harus dideskripsikan secara keseluruhannya, maksudnya semua gejala yang dirasakan. Selanjutnya, deskripsi solusi kasus. Program sistem pakar identifikasi penyakit kulit yang dibuat ini akan mengandalkan pertanyaan dari sistem dan jawaban dari user atau pengguna. Yang tentunya sistem akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait penyakit kulit yang akan diidentifikasi. Di mana pertanyaan tersebut merupakan rangkaian fakta yang tentunya saling berhubungan dan saling berkaitan. Untuk mendapatkan solusi yang utuh, diperlukan lebih dari satu fakta. Caranya yaitu dengan menggunakan aturan yang sudah dideklarasikan di dalam program, sehingga program mencocokkan fakta yang telah dideklarasikan ke dalam bahasa pemrograman Prolog. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian sistem. Yang pertama mulai, selanjutnya memilih karakteristik penyakit kulit. Pada proses ini, user akan diberikan pertanyaan gejala yang dirasakan, misal ciri-ciri yang muncul di area tubuh ataupun gejala yang dirasakan. Untuk yang selanjutnya yaitu proses identifikasi penyakit kulit, di mana di sini kita membuat aplikasi yang lebih simpel, di mana kita hanya akan diberi beberapa pertanyaan terkait gejala yang sedang dirasakan. Untuk yang selanjutnya yaitu langsung hasil teridentifikasi dan selesai. Selanjutnya langsung saja kita mendemokan aplikasi. Oke, next. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasi SWI Prolog-nya. Kemudian di sini kita menuju file dan pilih new. Setelah itu akan muncul seperti ini. Dan kita pilih identifikasi penyakit kulit karena kita sudah membuat programnya. Save. Oke, ini dia tampilan awalnya dan ini dia program yang sudah kita buat. Iya.
Nah, di sini kami sudah membuat programnya, sudah membuat skripnya yang dimana di sini yang pertama, coba sambil diblok, fakta dan aturan yang digunakan dalam identifikasi. Nah, yang pertama mungkin ada penyakit cacar. Nah, gejalanya yaitu demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, lelah, lemas, hilang nafsu makan. Nah, jadi nanti kalau teman-teman merasakan gejala-gejala itu, berarti teridentifikasi penyakitnya yaitu cacar. Nah, yang kedua juga ada kurap, kemudian ada juga bisul dan juga eksim. Itu juga sama. Jika teman-teman misalnya merasakan penyakit eksim berarti ruam dengan sisik yang lebih parah, timbul pada lipatan sikut dan lutut, gatal secara permanen, mengalami infeksi kulit. Nah, berarti itu teridentifikasi penyakit eksim. Nah, selanjutnya juga ada deskripsi penyakit. Nah, di sini deskripsi cacar, right? Infeksi virus sangat menular yang menyebabkan ruam, lepuh seperti gatal pada kulit, dikenal juga sebagai varicella, sangat menular pada orang yang belum pernah menderita cacar atau belum divaksinasi cacar. Nah, sama juga ke bawahnya deskripsi eksim, bisul, kurap. Selanjutnya di sana ada aturan klasifikasi dan identifikasi penyakit kulit. Gejala, tanya apakah Anda mengalami gejala tersebut? Apakah Anda mengalami gejala apa? Ya, nanti akan timbul pertanyaan seperti itu. Selanjutnya ada juga pertanyaan dan pemeriksaan seperti di sini bawah. Untuk memulainya gampang saja, yaitu tinggal ketik mulai yang ini. Langsung saja kita compile biar lebih jelas. Compile, buffer. Nah, jika terus coba lagi compile lagi. Nah, jika sudah muncul seperti itu, link seperti itu, berarti itu artinya script sudah benar ya, sudah gak error. Langsung ketik mulai, titik. Enter. Ya, selamat datang di aplikasi Sistem Pakar Identifikasi Penyakit Kulit. Apakah Anda mengalami gejala demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, lelah, lemas, hilang nafsu makan? Ya atau tidak? Misalnya kamu tidak. Coba ketikkan tidak. Titik. Bentar. Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda mengalami gejala munculnya area bersisik berwarna merah dan area berbentuk cincin jika meluas? Coba kita jawab ya. Nah, langsung teridentifikasi, yaitu penyakit kulit tersebut adalah kurap. Kurap disebabkan oleh infeksi, jamur, dan sering muncul pada bagian tubuh seperti kepala, wajah, dan sebagainya. Nah, terus ada lagi pertanyaan, apakah Anda ingin mengulang? Kalau iya, ya iya. Kalau tidak, ya tidak. Coba kita iya. Nah, langsung lagi, apakah Anda mengalami gejala? Itu terus ya, jadi looping. Iya. Misalnya, iya, jawab aja iya. Ya. Kamu tipe. Iya. Nah, penyakit kulit tersebut adalah kurap. Apakah Anda ingin mengulang? Tidak. Contoh tidak. Jawab tidak. True. Sudah. Ya. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, video tutorial dan juga demo aplikasi yang kelompok kami buat telah selesai. Nah, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Nah, mungkin terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.